bacaan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-10. Mari kita temukan satu ayat di sana. Saya sambung khotbah saya pada hari Kamis kemarin di dalam ayatnya yang ke-16. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita baca satu ayat ini. Matius 10 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Katakan amin untuk firman Tuhan. Siapa yang menyampaikan ayat ini? Bapak Ibu, dalam kebenaran firman ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat seorang nabi. Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat seorang raja. Ada juga pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat seorang rasul. Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat seorang janda. Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat perkataan anak-anak yang ada. Tapi saudara, semuanya itu adalah pesan yang daripada Tuhan. Apa yang kita baca pada saat ini adalah kebenaran firman yang disampaikan langsung oleh Yesus, oleh Tuhan kita. Dan saudara yakin perkataan Tuhan tidak pernah salah? Katakan, perkataan Tuhan tidak pernah salah. Nah, mari kita melihat, walaupun dari apa yang kita baca di sini, sepertinya ini adalah sesuatu yang sukar. Ini adalah sesuatu yang sulit. Tapi saudara, kalau ini adalah firman Tuhan, walaupun itu sukar, walaupun itu sulit, saudara mau melakukannya? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Nah, kita akan ditolong oleh Tuhan, akan dibantu oleh Tuhan, akan dibela oleh Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin. Bisa lebih keras aminnya? Tapi justru kita akan dirugikan kalau kita tidak melakukan firman, kalau kita meragukan firman, apalagi kalau kita menghina firman. Sebentar saya akan tunjukkan ayat dan bahkan contoh orang yang meremehkan firman, orang yang menghina firman. Apa akhir daripada hidupnya? Walaupun yang kita baca ini kita melihat, saudara, bagaimana bisa Tuhan mengumpamakan kita seperti domba yang hidup di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah serigala. Wah, apa kekuatan domba? Apa yang bisa diandalkan oleh domba? Saya sedikit berpikir, kenapa Tuhan tidak mengumpamakan kita seperti singa? Kan ada istilah singa dari Yehuda, dan katanya kita memiliki DNA singa dari Yehuda, yaitu Yesus. Kenapa kita pada perumpamaan yang Yesus katakan ini diumpamakan kita seperti domba, bukan seperti singa? Kalau seperti singa ya kita tidak perlu takut dengan serigala-serigala yang ada. Atau kenapa kita tidak diumpamakan seperti badak yang punya kulit yang tebal, supaya kalau serigala-serigala datang cakar atau mau datang gigit, paling tidak kita ada kekebalan tubuh, karena kulit badak itu keras. Kenapa kita tidak diumpamakan seperti gajah yang besar,
Yang pasti serigala juga hitung-hitungan untuk mau mengganggu gajah yang besar, baik belalainya, kakinya, saudara. Atau kenapa kita juga tidak diumpamakan seperti kijang ya? Atau seperti rusa, seperti dalam kitab Mazmur. Kalau seperti kijang atau seperti rusa, kita masih bisa lari. Kalau ada serigala-serigala, rusa terkenal dengan kecepatan larinya, gesit dia. Kenapa kita tidak diumpamakan seperti itu? Kenapa kita dikatakan seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa ternyata domba juga punya kelebihan. Domba juga punya kelebihan. Apa kelebihan daripada domba yang ada? Saya sudah akan ini di hari Kamis, kita buka lagi. Sebentar, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Kita lihat dulu Yohanes pasal 10 ayat 3, 4 dan 11. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-3 dan 4. Untuk dia, untuk gembala di sini, penjaga membuka pintu dan domba-domba apa saudara? Mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kelebihan daripada domba di sini yaitu pendengarannya tajam. Pendengarannya tajam. Dan pendengarannya amat sangat dapat membedakan suara dari gembalanya dengan suara daripada orang asing. Kalau bukan gembalanya yang panggil dia, maka domba itu tidak akan datang. Saya lihat dalam satu video, ada domba-domba banyak di padang. Ada orang coba panggil itu domba-domba itu, orang lain panggil. Dengan cara panggil mereka, mereka coba mau tiru suara dari gembala aslinya. Cara panggilnya bagaimana? Mereka panggil, tidak datang domba itu. Karena dia amat sangat dapat membedakan warna suara. Kepekaannya begitu tajam, pendengarannya begitu jelas. Diganti orang lain lagi, panggil dengan cara yang sama seperti gembalanya memanggil. Domba-domba itu cuek saja. Dia cuek saja. Dia tidak mempedulikannya. Tapi pada waktu yang ketiga, gembala asli yang panggil, dia panggil domba-domba itu. Domba-domba itu langsung angkat kepala, langsung melihat, dan langsung lari mendekati gembala yang sebenarnya. Nah, demikian lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita dapat mengenal suara Tuhan dengan baik, dengan benar, Tuhan yang adalah gembala agung kita, gembala yang sesungguhnya, kita akan aman. Dan domba ini terkenal dengan sifatnya yaitu dengar-dengar. Domba ini dengar-dengar. Ayat 11 dari Yohanes pasal 10, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kalau domba-domba itu dengar-dengaran, dia akan aman. Karena gembalanya akan menjaganya dari serigala-serigala, dari binatang-binatang buas. Tuhan akan menjaganya, akan menjaga kita. Dan Yesus memberikan contoh ini bukan sekedar kata-kata, tapi dia buktikan
bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan sekedar kata-kata di sini. Gembala dunia tidak mampu melakukan ini. Memberikan harta mungkin, memberikan pertolongan, bantuan materi mungkin, memberikan support mungkin, mendoakan, turut merasakan mungkin, tapi memberikan nyawanya belum tentu. Tapi Yesus sudah buktikan ini. Amin. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, walaupun kita ada dalam berbagai persoalan dan kesulitan-kesulitan, diumpamakan seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Dengarkan, ada gembala yang menjaga domba-domba itu. Ada Tuhan yang menjaga kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh serigala-serigala yang buas. Walaupun domba adalah makanan empuk daripada serigala, dengar, Tuhan akan menjaga domba-domba. Tuhan akan menjaga kita. Kecuali kita yang mau jauh dari gembala, maka akan terjadi domba yang sesat. Kalau domba itu dia suka jalan sendiri, dia tidak mau ada dalam perkumpulan dengan sesama domba-domba yang lain, dia mau lari. Nah saudara, ini yang akan menjadi masalah baru. Dia akan menghadapi tantangan-tantangan itu sendiri. Tapi kalau bersama dengan gembalanya, Daud sudah mengumpamakan ini. Daud mengatakan dalam Mazmurnya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Bisa bilang amin? Dia sudah katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara merasa berkekurangan hidup di dalam Tuhan? Ini pengalaman Daud yang ia bagikan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Kalau saudara merasakan bahwa saudara sama dengan ini, bagian dari ini, merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Tuhan membawa kita di air yang tenang, di padang rumput yang hijau. Kalau saudara merasakannya, saudara dapat bilang amin. Amin. Kita kalau baca firman, kita merasakan terima kasih Tuhan, ini untuk saya. Mari kita responi, teguhkan dengan berkata amin. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wah, ini pengalaman Daud. Daud memang banyak kali berada dalam lembah yang kelam. Hidupnya selangkah dengan maut beberapa kali. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gembala agung beserta dengannya. Saudara, satu kisah dari Daud, dia tidak bisa lari. Saat itu dia ada di satu ruangan daripada Raja Saul, rajanya. Daud datang dengan niat baik karena dipanggil. Tolong mainkan kecapi, karena Raja Saul sedang dirasuk oleh roh jahat, dan dia tidak berdaya kalau sedang dirasuk oleh roh jahat. Pikirannya jadi kacau sana sini, dan dia tidak merasa nyaman hidupnya. Mungkin tidak bisa tidur. Ada di sini yang tidak bisa tidur karena tidak nyaman. Nah, saudara dengarkan. Saat Raja Saul mengalami ini, dia suruh panggil Daud. Daud Tuhan bekali dengan pintar main kecapi. Dan saat dia main kecapi, diurapi oleh Tuhan. Dia bisa keluarkan pujian-pujian Mazmur Daud
itu diurapi oleh Tuhan dan bisa menolong orang. Termasuk bisa menolong Raja Saul pada saat dia dirasuk roh jahat. Tapi sebelum Saul mengalami pemulihan kesembuhan, roh jahat berkuasa atas dirinya. Dan dia melihat Daud itu sebagai mangsa, sebagai musuhnya, bukan sebagai seorang yang mau menolong dia. Apa yang diambil? Ini dalam satu ruangan, tidak bisa lari sudah. Saul adalah seorang pahlawan juga. Saul pernah mengalahkan musuh-musuh di Gilead dalam peperangannya. Sebab itu dia diangkat menjadi raja. Badannya tegak, Saul terlatih juga di dalam melontarkan tombak. Hanya dengan jarak dekat sudah Saul ambil tombaknya dan dia lemparkan kepada Daud dengan harapan tombak itu dapat tertancap di tubuh Daud, tembus sampai ke dinding. Beberapa kali di dalam ruangan yang kecil. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Bisa lebih keras amennya? Aku tidak takut bahaya menghadapi Goliat, menghadapi binatang-binatang buas di padang. Ada banyak pengalaman-pengalaman pahit. Dia katakan, seperti aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Tuhan menyertai. Nah, saudara, karena dia mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mau taat, kita mau mendengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan, firman Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Sebelum kita lihat poin-poin penting bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, kita lihat dulu contoh apa yang akan terjadi kalau kita tidak mendengarkan firman. Kalau kita tidak melakukannya, kalau kita anggap remeh firman, ini firman Tuhan saudara. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Coba lihat. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan apa saudara? Menanggung akibatnya. Saudara, bupati saja suruh perangkatnya mereka remehkan, bahaya. Bahaya. Paling tidak diganti. Gubernur kasih perintah dan tidak dilakukan, bisa diganti. Presiden sudah berikan aba-aba, yang lamban kerja, yang malas, posisinya akan diberikan pada orang lain yang mau kerja, yang mau taat, yang mau dengar-dengar. Walaupun instruksinya orang mendengar tegas, keras, atau berat sekalipun, tetap harus dilakukan. Apalagi firman Tuhan. Haleluya. Mari kita jadikan firman Tuhan adalah perintah yang tertinggi dalam hidup kita. Lebih dari perintah siapapun. Jadikan firman Tuhan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ada banyak otoritas-otoritas di dunia ini yang harus kita dengar, harus kita taat. Tapi dengarkan firman Tuhan lebih dari itu. Jadikanlah firman Tuhan perintah atau otoritas tertinggi dalam hidup kita. Haleluya. Masuk akal atau tidak masuk akal, namanya itu firman, lakukan. Amin. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya dan tidak ada tawar-tawar. Amin.
Tuhan tidak ingin main-main dan tidak mau dipermainkan dengan perkataan-perkataannya. Tapi kalau siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan, akan menerima berkat dari orang yang taat. Saudara mau taat? Amin. Mau taat? Atau mau meremehkan? Kita mau pilih taat. Amin. Contoh lain, saudara, akan menerima akibatnya. Akibatnya itu apa? Konsekuensi daripada meremehkan firman itu apa? Mungkin kedengaran tadi masih abstrak ya. Apa kira-kira? Nah saudara, saya tunjukkan ayat yang lebih jelas lagi. Orang yang meremehkan firman akan tanggung akibatnya. Orang yang menghina firman, ya ini tingkatan lebih parah lagi. Mari kita baca. Maju sedikit, Amsal 19. Amsal 19 ayatnya yang ke-16. Sayangkan, Amsal 19 ayatnya yang ke-16. Kita baca 1, 2, 3. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Amin. Amin. Kita berpegang pada perintah, pada firman, wah nyawa kita aman. Tetapi ini jadi awasan. Tetapi siapa menghina firman, isde akan mati. Saudara, ini firman. Kami hanya menyampaikan apa yang dipesankan, ini firman. Firman Tuhan kita tidak boleh perhalus-perhalus. Wah, takut jemaat marah, takut jemaat tersinggung, takut mungkin dia orang yang besar, nanti dia tersinggung, maka kita kasih lunak ini firman. Tidak boleh dilunakan. Amin. Untuk anak-anak terkadang orang tua bisa kasih lunak. Tapi kalau Tuhan firman-Nya harus disampaikan apa adanya. Harus dibukakan. Tidak boleh dilunakan karena perasaan. Nggak ada perasaan di dalam kebenaran firman. Dengan lakukan terpelihara nyawa. Amin. Meremehkan, menghina akan tanggung akibatnya, mati. Saya tunjukkan satu contoh. Apa orang meremehkan firman mati atau tidak? 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Ini firman Tuhan, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan itu bukan hanya disampaikan langsung oleh Tuhan, oleh Allah, dengan kalimat Allah berfirman. Tapi firman Tuhan juga Tuhan bisa titip pesan lewat raja, bisa titip pesan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat titip pesan lewat jemaat, lewat orang lain. Tuhan juga bisa pakai saudara menyampaikan pesan Tuhan, asal benar itu pesan dari Tuhan. Ini Tuhan pakai Nabi Elisa untuk menyampaikan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi ada perwira di sini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya. Dia remehkan firman. Dengar, dia bilang apa? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Tidak percaya dia, meremehkan firman.
Masa hal itu terjadi? Dia bilang dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kita, biar Tuhan buka pintu langit, Tuhan kasih turun berkat dari langit, tidak mungkin terjadi seperti itu. Masa akan terjadi seperti apa yang disampaikan oleh abdi Allah itu, bahwa sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Masa akan murah seperti itu? Tepung yang terbaik bisa berharga cuma, kalau dirupiahkan mungkin cuma seperti 50 rupiah. Tepung terbaik. Kalau kita pegang uang 100 neker, koin 100, bisa dapat kira-kira 2 kilo. Apalagi 1.000 rupiah, bisa dapat 20 kilo tepung terbaik. Nah mungkin, tidak mungkin kata perwira itu. Biar Tuhan berkat dari langit ledekkan, tidak mungkin. Menghina firman, tidak percaya kepada firman. Apa yang terjadi? Dia katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena kau tidak percaya, kau tidak akan alami. Kau cuma nonton orang lain diberkati. Kau hanya lihat orang lain dipulihkan, tapi engkau tidak alami apa-apa. Malahan engkau akan menanggung akibatnya. Engkau akan mati karena tidak percaya dan meremehkan firman. Ayat 16 kita lompat dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Bagaimana mungkin terjadi? Kisah ini kalau saudara baca baik-baik dan ikuti, saudara, umat-umat Tuhan sudah kelaparan. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja, sudah habis bahan makanan. Mereka pikir kita mati semua. Di dalam kota yang ada tembok yang sudah kelilingi, supaya musuh tidak bisa masuk. Ada musuh besar bangsa Aram mengelilingi tempat mereka, tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja, tinggal tunggu mati. Sudah mau keluar dengan kekuatan apa? Hanya tinggal beberapa kuda yang tersisa, tapi senjata perang tidak ada. Mau berperang juga, pasukan sudah loyo semua, sudah lapar berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Dan mereka pikir, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada kekuatan lagi, seperti domba di tengah-tengah serigala. Tidak ada kekuatan lagi, tidak ada kemampuan lagi. Saudara, justru di saat mereka tidak mampu, Tuhan pakai, ada yang tahu kisah ini? Tuhan pakai 4 orang pahlawan, 4 orang laskar yang hebat berperang seperti Daud. Tuhan bisa pakai orang yang dianggap lemah dan tidak diakui. Di dalam kota pun mereka tidak bisa masuk karena mereka penyakit kusta, dilarang masuk kota, cuma boleh di pintu gerbang, di luar perkemahan. Dan mereka berkata, kita di sini juga tidak dapat makan, orang tidak datang lagi bawa makan, ini untuk kamu sesuap nasi. Di sini kita mati, masuk ke kota juga pasti mati, dirajam, dilempar batu, dan di kota juga tidak ada makanan. Lebih baik kita serahkan diri kepada musuh bangsa Aram. Kalau mereka bunuh kita, mungkin matinya kita lebih cepat dari apa yang kita duga. Tapi kalau mereka ada kemurahan sedikit, walaupun mereka siksa kita, tapi mereka kasih roti 1-2 potong, syukur.
Bahkan saudara, kisah ini mereka sampai tahi merpati pun jadi mahal, kotoran burung jadi mahal, semua yang bisa dimakan jadi mahal. Sudah. Akhirnya 4 orang kusta ini pergi ke bangsa Aram yang sedang mengepung. Tuhan pakai 4 orang kusta ini untuk membela firman-Nya, Amin. untuk membuktikan firman Allah ya dan amin. Amin. Mustahil sekalipun, tidak mungkin sekalipun, kalau Tuhan sudah berfirman, Dia bela firman-Nya dan Dia lakukan. 4 orang kusta ini berjalan. Langkah mereka sebenarnya langkah yang tidak berderap-derap lagi, tidak kuat lagi, tidak bunyi lagi, sudah lapar, penyakitan lagi. Tapi Tuhan pakai langkah mereka, bunyinya keras, seperti bunyi pasukan yang sangat hebat, luar biasa. Karena saudara, Tuhan menyertai langkah mereka. Saat mereka berjalan, bangsa Aram ketakutan, raja ketakutan. Dia panggil panglimanya, suara apa itu? Panglimanya berkata, itu suara derap tentara-tentara perang. Mungkin umat-umat Tuhan mereka sudah bayar, tentara-tentara Kasdi mungkin, tentara-tentara dari luar negeri mereka sudah bayar menyerang kita, dan mari kita lari sebelum terlambat. Lari mereka terbirit-birit. Saudara, apa yang tertinggal? Makanan-makanan persediaan perang mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun yang ada di kemah-kemah, di tenda-tenda persediaan makanan mereka. Saudara, mereka tinggalkan semua. Mereka tinggalkan semua. Orang kusta ini sampai di mana ini? Orang Arab. Kenapa pakaian mereka, senjata mereka, piring bokor mereka, alat masak mereka berhamburan sana sini, roti, gandum berhamburan sana sini, dan mereka, kita makan dulu. Waktu mereka makan sudah kenyang. Kenapa ini ada banyak? Kita simpan dulu. Mereka ambil, mereka simpan. Dan ada yang berhati mulia berkata, kalau ini kita dapat berkat, kita pakai sendiri, kayaknya Tuhan nanti marah kita. Lebih baik kita sekuat sulis memakan, kasih tahu panglima, perwira, penjaga pintu gerbang yang tidak percaya tadi, mereka datang kasih tahu. Perwira, tentara Aram sudah lari. Lari? Kenapa lari? Kami ke sana, mereka lari. Masa 4 orang kusta bisa usir tentara Aram dengan pasukan-pasukan lain? Mereka bisa lari. Ini buktinya. Ini roti kami sudah makan. Sudah. Dan perwira ini dia sampaikan pesan kepada raja. Raja, ada laporan dari 4 orang kusta bahwa bangsa Aram sudah lari terbirit-birit. Barang-barang mereka tinggalkan semua. Raja bilang itu tipuan perang, supaya saat kita keluar mereka datang tangkap kita, mati konyol kita. Gerbang dibuka, mereka serang kita. Raja berkata, masih ada beberapa kuda perang. Coba beberapa prajurit pergi intai. Benar laporan ini, benar dari informan ini. Orang kusta jadi informan, bawa informasi kepada raja. Dan beberapa prajurit pergi, mereka lihat benar. Mereka coba pacu lebih jauh lagi, lihat bangsa Aram yang masih lari terbirit-birit, tidak tahu mau menyembunyikan diri kemana. Dan dia datang dan berkata, Raja, benar, orang kusta itu membawa berita yang benar, Raja. Ini juga kami sudah bisa bawa bahan makanan, bisa makan. Dan Raja katakan, sampaikan kepada rakyat, ambil apa yang bisa diambil, siapa dapat dia punya. Dan Raja informasikan, silakan keluar pergi ke tempat perkemahan orang Arab,
dan bangsa-bangsa lain yang bergabung. Ambil apa yang bisa diambil, makan apa yang bisa dimakan. Maka saudara, tepung yang terbaik tinggal persen-persen, menjadi sangat murah. Tinggal baku bagi, kamu suka ini, kamu suka ini, kamu mau ini, kamu mau itu. Saudara, terjadi tepung yang terbaik berharga sesikal, artinya sangat murah, bisa dipersen malah. Tapi pada waktu rakyat keluar dari kota, mereka masuk ke gerbang, perwira yang tidak percaya itu, dia baru membuka pintu gerbang lebar-lebar. Rakyat sambar dia jatuh, dia diinjak orang, dan orang tidak berhenti lari, tidak mau tahu. Sedang lapar ini, lari semua, injak dia, semua lari dapat injak dia, dan firman Allah terjadi. Karena engkau tidak percaya, engkau hanya melihat orang kusta bawa makan, dia lihat betul, tapi engkau tidak makan, engkau tidak nikmati apa-apa, dan engkau mati. Ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudan raja itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini, tidak lama terjadi firman Allah. Waktu Elisa sampaikan hari ini, terjadi besok, saudara. Tidak perlu untuk kumpul bahan makanan dari negara-negara tetangga. Tuhan sudah siapkan. Dan terjadi. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Saudara, jangan main-main dengan firman. Firman Allah datang berat, sulit, tidak masuk akal sekalipun. Seperti ini, tidak masuk akal sekalipun, Tuhan sanggup melakukan. Amin. Percaya firman? Amin. Sekarang mari kita lihat bukti contoh orang yang percaya firman dan melakukan firman. Kita lihat dulu Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 15. Nuh disuruh Tuhan bangun bahtera di atas gunung. Masuk akal atau tidak? Orang buat perahu di dekat pantai, bukan di atas gunung. Kapan air sampai di atas gunung? Tapi ini perintah Tuhan, bangun bahtera di atas gunung. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, 3 tingkat. Kalau orang tidak percaya firman, Nuh bisa berkata, untuk apa bangun bahtera kapal di atas gunung, saudara? Tapi saya lihat di sini Nuh melakukan. Masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan firman. Bisa bilang amin? Sekarang kita lihat Nuh lakukan atau tidak. Ayat 22 dari pasal 6 Kejadian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Amin.
yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Suruh cari kayu, suruh cari papan, suruh buat begini, petak-petak begini, suruh buat 3 tingkat, suruh panggil hewan-hewan yang bisa dipanggil. Nuh melakukan semua tepat. Dengarkan kabar baiknya, orang yang melakukan firman terpelihara hidupnya. Amin. Terpelihara hidup Nuh dan istrinya. Terpelihara hidup Nuh dan ketiga anaknya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Terpelihara ketiga menantunya. Dan mereka dapat menurunkan generasi yang baru. Kalau orang tua pelaku firman, terpelihara keluargamu, terpelihara anak-anak, turun sampai kepada cucu-cucu. Masuk akal atau tidak masuk akal, firman Tuhan lakukan saja. Amin. Bisa bilang amin? Haleluya. Saya kasih contoh lain yang bagi manusia ini tidak masuk akal. Tapi kalau firman Tuhan masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Saya kasih contoh lain. 2 Raja-Raja pasal 5. Ini orang tidak percaya saja, orang luar saja, saat mereka belajar melakukan firman Tuhan bela, apalagi domba-dombanya, apalagi jemaat Tuhan, apalagi umat-umat Tuhan. Ini orang dari luar saja yang tidak seiman, belum seiman, tapi akhirnya dia menjadi seiman, dia menjadi percaya Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5, kita baca ayat 10 tentang Naaman, panglima tentara Naaman. Ayat 10. Waktu orang kasih berita kepada Naaman, panglima tentara Aram, ada seorang anak kecil yang mereka bawa jadi pembantu di rumah Naaman. Dan anak gadis ini dia cerita kepada istri Naaman, "Nyonya, Tuan panglima sakit kusta ya?" "Iya." "Tidak bisa disembuhkan di sini?" "Tidak bisa." "Ada seorang nabi di sana. Kalau dia doakan banyak orang disembuhkan." "Nabi siapa?" "Nabi Elisa." "Kalau Tuhan mau, suruh Tuan panglima pergi kepada Nabi Elisa. Siapa tahu Elisa mau mendoakan supaya dia sembuh." Istrinya kasih tahu, "Daripada kau kusta begini, daging sudah mulai meleleh, nanti kau mati bukan mati karena perang, tetapi karena sakit, malu. Panglima mati karena sakit, bukan karena perang." Akhirnya dia tulis surat kirim kepada bangsa umat Tuhan bahwa minta izin dia mau masuk, bawa pasukannya, mau ketemu akan Nabi Elisa. Singkatnya, dia berjumpa dengan Elisa. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Waktu datang di depan rumah Elisa, dia memanggil, "Salam, Panglima Raja Aram, Naaman ingin ketemu Tuan Elisa." Elisa nak keluar. Elisa cuma suruh bujangnya, kasih tahu itu panglima, pergi mandi di sungai Yordan, mandi 7 kali, dia akan sembuh. Maka bujang Elisa datang, "Tuan panglima, pesan dari Nabi Elisa, Tuan pergi mandi saja di sungai Yordan." Saudara, maka Naaman tersinggung. Panglima ini tersinggung dia. Bukan Elisa yang datang, tapi dia suruh pembantunya. Tapi jemaat-jemaat di sini tidak biasa tersinggung dengan gembala, toh? Bisa bilang amin yang tak suka tersinggung? Amin. Iya. Jadi kalau saudara panggil gembala, gembala ada halangan, lupa pergi berdoa, saudara pasti sudah dewasa tak tersinggung lagi. Puji Tuhan. Nah, akhirnya Naaman tersinggung. Ayat 11.
Tetapi pergilah Naaman dengan apa? Dengan apa? Gusar, tersinggung, marah dia. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat sakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saya kira Elisa mau datang mendoakan saya, dia tumpang tangan supaya kusta saya sembuh. Ini dia suruh pergi mandi di sungai Yordan yang tidak terlalu bagus, kurang jernih. Ada sungai lain lebih bersih. Mari kita lihat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Ya, kalau cuma mau mandi di sungai, ada di Damsik sungai Abana, sungai Parpar, lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa harus ke sungai Yordan yang kotor, kurang bagus? Saudara, firman Tuhan. Sekali lagi, masuk akal atau tidak masuk akal, mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Amin. Bisa bilang amin? Amin. Nah, akhirnya dia sebal, panas hatinya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat, ayat 13, serta berkata kepadanya. Mereka juga takut-takut. Jangan-jangan salah omong ini. Ini panglima ini. Jangan-jangan salah omong. Saudara, tiba-tiba mereka berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Mereka bilang, Bapak, bukankah kalau dia suruh hal yang sulit untuk sembuh, Bapak harus melakukannya? Apalagi ini cuma gampang. Bukan pergi naik gunung, turun gunung sampai 10 kali. Bukan suruh lari keliling gunung, keliling lapangan 10 kali. Tidak, ini cuma suruh pergi mandi 7 kali. Akhirnya dia sadar, iya ya, coba saya lakukan. Tapi mungkin dalam hati, kalau saya supi mandi tidak terjadi, awas kan, saya balik penjara paling kurang. Saudara, dia coba tenangkan hatinya. Ini firman Tuhan, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Dia pergi. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya. Terlewat ya. Ayatnya yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya berapa kali? 7 kali dalam sungai Yordan. Sebelum diri pertama mandi, bangun, belum. Yang kedua, belum. 3, 4, 5, 6, 7, belum. Abdi Allah itu bilang berapa kali? 7 kali. Pada waktu dia mandi yang ke-7, dia keluar menjadi tahirlah kusta. Amin. Sembuh, badannya menjadi bersih seperti bayi, seperti anak-anak. Dikatakan di sini sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir karena melakukan firman. Amin. Bukan karena sungai Yordan itu, Haleluya. bukan karena 2 kali atau 7 kali, tetapi karena melakukan firman. Amin. Tuhan bela kalau kita melakukan firman. Saudara, melakukan firman, kesembuhan terjadi. Bahkan dia pulang, istrinya bisa tidak kenal dia. Kenapa Bepung suami panglima ini sudah sangat tampan? Kenapa? Kulitnya sudah bersih, seperti anak-anak. Kulitnya sudah bersih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Amin. kalau melakukan firman. Ya. Kita tidak akan dirugikan dengan kita melakukan firman. Amin. Saudara percaya firman? Amin. Saya teguhkan satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Lukas 5 ayatnya yang kelima. Ini perkataan Yesus. Lukas 5 ayat 5. Pada waktu Simon Petrus pergi menangkap ikan, dia tidak dapat apa-apa. Dia gagal dalam pekerjaannya. Dia sudah kerja keras, dia tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata kepadanya, ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Walaupun pertama dia gagal dengan teman-temannya, tidak dapat apa-apa dari hasil pekerjaannya. Tapi waktu Yesus beritakan firman, Yesus berkata, sekarang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, bekerjalah, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Secara manusia tidak masuk akal. Simon Petrus sedikit memberikan argumennya, Tuhan, sepanjang malam kami sudah kelilingi tempat ini, kami sudah sisir dari timur ke barat, utara ke selatan, tempat-tempat ikan tidak ada. Sepanjang malam bagi orang Israel 12 jam, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kami sudah kelilingi, tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang suruh Tuhan, biar capek lakukan. Amin. 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 Karena Tuhan yang suruh, biar capek lakukan. Biar tidak masuk akal, lakukan saja. Kita akan melihat hasilnya. Dan dia berkata, ayo menyeberang, ayo bertolak lebih dalam, tebarkan jala. Pada waktu mereka menebarkan jala juga, ayat 6. Dan ayat 6, setelah mereka melakukannya. Amin, saudara. Amin. Sama-sama kita baca. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, Amin. sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Dari tidak ada ikan, tidak tahu datang dari mana ikan-ikan ini. Tebarkan saja. Amin. Mereka lihat belum ada ikan. Ya, Yesus. Pada waktu tebarkan jala, Tuhan penguasa alam semesta, Dia Amin. perintahkan bukan jala yang cari ikan, tapi ikan-ikan yang cari jala itu masuk di dalam jala itu, dan mereka Amin. terkagum-kagum, terheran-heran, bukan cari berkat, berkat yang cari mereka karena Haleluya. percaya dan melakukan firman. Amin. Tuhan bela kalau kita melakukan firman, Puji Tuhan. dan mereka mengakui Tuhan berkuasa. Amin. Saudara, percayalah firman, lakukan firman. Haleluya. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan.